belajar kebenaran firman. Kebetulan Bapak Ibu, dalam 2 tahun ini saya mengikuti sebuah pelajaran yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengupas Alkitab dari wawasan bangsa Yahudi, Ibrani. Karena bagaimanapun juga Alkitab kita disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, sama-sama Bapak Ibu, saya akan mendasarinya tentang antikris. Ya, kita akan lihat dulu dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Ini menjadi dasar pengajaran kita, firman kita malam ini. Yohanes pasal yang kedua ayat 18, next bisa diperlihatkan ayatnya. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi bicara antikristus, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kapan antikris itu muncul? Kalau yang namanya roh antikristus itu sudah bermunculan dari sejak ayat ini dicatat. Jadi dari sejak Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran, itu yang anti terhadap Tuhan Yesus itu banyak. Sampai Tuhan Yesus ada di kayu salib salah satunya. Karena mereka tidak suka dengan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi antikristus itu apa? Yang anti kepada Tuhan Yesus. Tapi masalahnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menguasai dunia ini. Nah, mari kita lihat ya, kapan tokoh utama antikris itu muncul. Nah, ini perhatikan ayatnya dengan baik-baik. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, saya baca buat Bapak Ibu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya karena waktu Bapak Ibu ya, saya akan persingkat saja dulu. Jadi 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 ini adalah pernyataan Tuhan ya. Dan saya yakin sekali di 2 Tesalonika ini ketika Rasul mengungkapkannya dengan ilham Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu, ini adalah tuntunan dari Tuhan. Dikatakan ayat ini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu. Nah, apa yang dimaksud hari itu? Nanti Bapak Ibu lihat ya ayat yang pertamanya. Saya enggak usah bahas karena ini saya simpulkan saja. Bapak Ibu nanti selesai sesi ini baca lagi 1 Tesalonika pasal 2, satu pasal, satu perikop minimal yang kita bahas ini. Ya, jadi apa yang dimaksud hari itu? Hari itu menunjuk kepada kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan datang menjemput gerejanya. Lalu di sini ayatnya bilang gini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nanti Bapak Ibu bisa baca dengan jelas siapa manusia durhaka. Di satu perikop itu dijelaskan. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu, manusia durhaka di sini. Manusia murtad di sini. Ini seorang manusia. Itu adalah yang menunjuk kepada pribadi yang memang akan menyesatkan dunia. Jadi Bapak Ibu, antikris itu akan muncul sebelum Tuhan datang. Menurut siapa? Menurut ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa ya, karena saya belajar firman. Ayatnya jelas bahwa
pendurhaka, yang murtad itu akan datang sebelum hari itu. Sebelum Tuhan datang menjemput gerejanya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, ini kan sebuah kesimpulan. Jadi sebelum Tuhan datang, sebelum pengangkatan gereja, maka antikris akan muncul terlebih dahulu. Karena itu, apa yang harus dimiliki oleh gereja? Gereja harus memiliki kerohanian yang dewasa. Agar tidak tertipu dengan siapa? Dengan antikris. Nah, kita akan masuk pada poin selanjutnya. Ya, di sini saya ingin memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu ciri pengikut antikris. Karena rohnya udah bermunculan. Nah, nanti jangan sampai kita salah kaprah ya Bapak Ibu ya. Nanti dibilang chip lah antikris gitu kan ya. Vaksin itu antikris ya. Saya dulu waktu tahun berapa itu antikris katanya barcode 666. Pokoknya kita kalau lihat angka 666, wah itu antikris. Mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Apakah benar seperti itu? Nah, ciri pengikut antikris saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu ayatnya ya saudara ya. Di Wahyu pasalnya yang ke-13. Mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca dulu. Jadi ini patokannya untuk gereja Tuhan mengerti. Seperti apa antikristus dan seperti apakah para pengikutnya. Kan kita ketakutan tuh. Nanti kalau dicap katanya tangannya dicap dahinya katanya ya. Nanti kita jadi pengikut antikristus. Kita belajar dari firman. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Next. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Next ayat 18. Yang penting di sini ialah apa? Hikmat. Hikmatnya bukan kepintaran sendiri Bapak Ibu ya, tapi hikmat yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan apa Bapak Ibu? Seorang manusia. Jadi bukan bicara benda mati. Ini bilangan menunjuk kepada manusia. Ini udah jelas ayatnya. Lalu dikatakan begini. Dan bilangannya ialah 666. Oke. Untuk di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu tanda di tangan dan di dahi dulu. Mari next. Oke. Apa yang dimaksud tanda di tangan dan di dahi? Begini Bapak Ibu. Alkitab kita ya, itu dicatat oleh orang-orang Ibrani di bawah sebuah budaya bangsa Yahudi. Jadi tentunya ketika Allah berbicara kepada bangsa Israel, itu tidak lepas dari budaya wawasan orang-orang Ibrani. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tanda di tangan dan di dahi? Bapak Ibu, tanda di tangan dan di dahi itu sebenarnya untuk budaya bangsa Yahudi, itu kebudayaan orang Israel. Ya, apa itu? Itu tanda orang saleh. Di mana ayatnya? Kita lihat saudara ya. Ulangan pasal 11 ayat 18. Next bisa diperlihatkan. Saya baca buat saudara. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi ini kebudayaan bangsa Israel. Budaya apa? Untuk memberi tanda kepada orang saleh. Dengarkan dulu Bapak Ibu. Nah, tanda ini itu diambil oleh antikris. Kan iblis itu sukanya meniru. Tanda
Tanda di tangan dan di dahi itu adalah yang digunakan oleh orang Israel sebagai tanda kekudusan, kesalehan di mata Tuhan, Bapak Ibu. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang, itu orang-orang Israel dari mulai kecil, mereka yang sudah belajar Taurat dengan fasih, itu mereka akan dicap, ditanda di tangan dan di dahi. Itu bahasanya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang, sempat menghardik, menegur bangsa Israel. Karena bagi Tuhan Yesus, tanda di tangan dan di dahi buat Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, kalau kamu ingin dilihat saleh, bukan tanda yang terlihat secara fisik. Karena Tuhan itu tidak lihat dari fisik, tapi lihat sampai kedalaman hati. Nah, sebenarnya kalau saya pelajari sejarahnya Bapak Ibu, dari awal, dari mulai zaman Musa, Nuh, Musa, Abraham, ya, itu tanda-tanda kesalehan mereka itu betul-betul keluar dari hati mereka. Dicap langsung oleh Allah sendiri. Ya, nanti Bapak Ibu di Perjanjian Baru, Rasul Paulus itu memberikan penjelasan kepada kita. Ya, saya tidak terlalu banyak sekali di sini ayat karena waktunya ini sudah tinggal berapa menit lagi Bapak Ibu. Saya takutnya tidak nutut. Ya. Jadi saya simpulkan aja, nanti Bapak Ibu boleh WhatsApp saya, tanya banyak hal sama saya kalau memang tidak sempat ya. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus sudah kasih tahu bahwa akan ada tanda bagi orang-orang percaya, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menjadi cap, tanda, meterai bagi orang-orang percaya. Karena Tuhan Yesus dari awal begini, tanda untuk kesalehan itu bukan yang terlihat secara fisik. Karena Tuhan lihat di hati. Nah, lalu waktu saya mempelajari Bapak Ibu, ini tanda di dahi dan di tangan itu apa? Nah, saudara, kita lihat dulu ya. Sebelum saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa tanda di tangan itu berbicara tentang perbuatan kita. Next. Ya. Dan tanda di dahi itu bicara tentang cara berpikir kita. Jadi gini loh Bapak Ibu. Yang Tuhan lihat, meskipun Bapak Ibu tidak pakai tanda, mungkin saudara bilang, saya nggak pakai apa-apa, tangan saya, dahi saya bersih. Tapi kalau perbuatan kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, cara berpikir kita ini maaf. Yang dipikirin cuma duit, nggak pernah mencari Tuhan. Ya maaf Bapak Ibu. Itu kita sudah dicap oleh siapa? Ya sudah, iblis. Karena kita mengikuti ajarannya iblis yang tidak percaya kepada Tuhan. Iblis itu mengajar manusia untuk berbuat jahat, nipu sana sini. Nah, itu yang akan dilihat oleh Allah, tanda itu. Bukan nggak masalah. Oh, berarti Bu Vera boleh dong 66. Oke, kita akan masuk kepada angka 666. Apa itu angka 66? Mali, bilangan 666. Next. Kita akan lihat. Bilangan 666, ya. Angka bilangan ini. Jadi Bapak Ibu kita harus mengerti begini dulu. Bangsa Yahudi, ya, orang Ibrani, budaya wawasan Ibrani, itu mereka memiliki sebuah ilmu yang mereka pegang. Ilmu apa namanya? Ilmu gematria. Namanya ilmu gematria Yahudi. Bapak Ibu bisa lihat di Google. Apa itu? Ilmu perhitungan angka. Ini bukan asal-asalan. Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu dapat penglihatan ini tuh bukan nanti ditafsirkan berapa ribu tahun kemudian. Enggak, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti ayat ini maksudnya apa. Ya, dari mana saya tahu ini? Dari ketika saya belajar bahasa asli Alkitab kita dan budaya orang Yahudi. Baru saya mengerti. Jadi Bapak Ibu, apa arti bilangan 66? Nah, nanti Bapak Ibu sebenarnya tidak ada kata 666. Kalau dalam Alkitab tuh 666. Itu harus jelas. Karena ini akan menyangkut dengan ilmu gematria Yahudi. Nah, kalau Bapak Ibu mempelajari dengan baik ilmu perhitungan angka, maka bilangan 666 sebenarnya Yohanes di Pulau Patmos sedang menubuatkan tentang seseorang yang pernah berkuasa di bumi ini yang betul-betul anti kepada Kristus.
Siapa dia? Jadi 666 itu kalau di wawasan bangsa Ibrani ya, orang Ibrani, kalau diubah kepada huruf mereka, itu akan muncul satu kalimat, yaitu Nero, atau dikatakan Nero Kaisar. Jadi 666 itu kalau diubah dalam sebuah huruf menjadi Nero Kaisar. Apa itu? Menunjuk, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, menunjuk kepada Kaisar Nero. Saya enggak tahu, kalau Bapak Ibu suka belajar pasti ngerti. Dengar menunjuk pada Kaisar Nero. Kita udah dengar Kaisar Nero. Ngeri banget. Yohanes ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos memberikan sebuah nubuatan akan muncul kembali. Apa ini? Apakah Kaisar Nero dari kematian bangkit lagi? Bukan. Tetapi rohnya akan muncul lagi. Jadi maksudnya apa? Bilangan 666. 666 Bapak Ibu. Ya saya sedikit aja ya. Saya punya videonya Bapak Ibu. Ilustrasi menggambarkan kekejaman Kaisar Nero. Ngeri Bapak Ibu. Itu orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Di tiang-tiang dibakar. Terus Kaisar Nero itu punya kesenangan yang buat saya, waduh ini nggak manusiawi banget. Jadi dia akan kumpulkan warganya ya, yang di Roma itu yang menyembah dia sebagai raja kan, sebagai kaisar. Lalu dia punya singa-singa Bapak Ibu. Itu singa-singanya akan dikeluarkan di area itu ya dengan tentunya ketat sekali. Nanti orang-orang Kristen yang nggak mau menyangkal Tuhan Yesus itu dimasukkan ke situ. Dan akhirnya menjadi makanan empuk para singa. Nanti kalau orang Kristen lari-lari, Bapak Ibu ya, dikejar sama singa itu, diterkam, kepalanya digigit segala macam. Itu nanti orang-orang yang melihat tepuk tangan, ketawa-ketawa. Itulah kekejaman Kaisar Nero. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, Rasul Yohanes sedang mengungkit hal itu, dan itu rohnya akan bangkit kembali. Siapa? Bapak Ibu lihat di sejarah. Nanti saya nggak usah ucapkan di sini. Bapak Ibu belajar aja di sejarah. Kelompok-kelompok mana yang menindas orang-orang Kristen, membunuh, menghancurkan, itu akan bermunculan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau begitu kesimpulannya, ya next bisa dilihatkan. Apa pengertiannya bilangan 666? Bukan benda mati, Bapak Ibu. Bukan chip, bukan barcode ya. Nunjuk lagi ini itu. Bilangan 666 itu menunjuk seorang manusia yang penuh kuasa dan memiliki sikap yang menentang Tuhan. Jadi bukan benda mati. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa memahami. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang antikris 666 itu bukan menyangkut sebuah angka. Jadi Bapak Ibu jangan Bapak Ibu takut ngelihat plat nomor mobil 666 antikris. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu antri nomor tiket 666. Waduh, kita antikris. Aduh. Saya ini sampai ngelus dada. Jadi penjelasan firman Tuhan itu 666 buat bangsa Yahudi untuk Rasul Yohanes yang mendapatkan ilham dari Roh Kudus di Pulau Patmos. Dia menyadari 666 itu buat bangsa Yahudi itu sebuah nama. Siapa? Menunjuk kepada Kaisar Nero. Nah sekarang kesimpulannya, jadi kalau begitu, kalau memang Bapak Ibu sungguh-sungguh berkata, Tuhan aku mau selamat, aku nggak mau jadi pengikut antikris. Makanya yang pertama saya bilang saudara harus dewasa rohani. Salah satu saya membuka pengajaran firman ini sebulan 2 kali. Ya, itu saya berharap supaya Bapak Ibu mengerti firman. Karena dengan mengerti firman Tuhan, saya dengan saudara akan menjadi dewasa. Amin ya Bapak Ibu. Yang setuju angkat jempolnya ya. Puji Tuhan ya. Jadi dewasa rohani, jangan disesat-sesatin orang. Saudara belajar firmannya harus benar. Kenapa? Karena surga itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang setuju angkat jempolnya. Saudara masuk surga, saudara nggak bisa dengan kekuatan kita. Harus dengan apa? Dengan pengertian firman.
Karena kalau sudah ngerti firman dengan jelas, saya dengan Bapak Ibu akan bisa menjadi pelaku firman. Ya, sebab itu kesimpulannya Bapak Ibu, untuk kita ini tidak menjadi pengikut antikris, maka malam ini saya tutup dengan sebuah kalimat. Ya, next bisa dilihatkan. Perbuatan kita harus sesuai dengan firman Allah. Jadi jadilah pelaku firman. Yang pasti jadilah pelaku firman. Karena Tuhan nggak lihat tubuh kita ini akan dikubur, Bapak Ibu, mati. Ya, itu enggak masalah. Tapi yang Tuhan cari apa? Hati saya dengan Bapak Ibu. Jadi pelaku firman. Sebab itu baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan itu. Kalau enggak ngerti, tanya sama hamba Tuhan. Lalu praktekkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mari miliki cara berpikir yang sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Kalau saya dengan Bapak Ibu penuh dengan firman, ya, nanti iman kita pun akan menjadi kokoh. Ya, penuh imannya, kokoh imannya. Ya, puji Tuhan.